Selamat malam, nama saya Sarifah Bancin dengan NIM 213304010249, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Prima Indonesia. Dosen pengampu Dr. Hoktua Samosir. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik 5 bagan alir. 1. Teknik dokumentasi dan penyusunan sistem. Dokumentasi adalah narasi, bagan alir, dan diagram dan penjelasan tertulis lainnya yang menjelaskan tentang cara kerja sebuah sistem. Informasi yang lainnya yang menjelaskan tentang cara kerja sebuah sistem. Informasi yang dicakup berupa what, why, where, how, of, back, input, data, mengolah data, penyimpan, pembuatan laporan, dan pengawasan terhadap sistem. Dokumentasi ini kemudian dilengkapi dengan uraian naratif, yaitu penjelasan tertulis komponen-komponen sistem, tahap-tahap integrasi komponen-komponen tersebut. A. Diagram arus data. Sebuah DFD secara grafis menjelaskan arus data dalam sebuah organisasi. Teknik ini digunakan untuk mendokumentasikan sistem yang digunakan sekarang dan untuk merencanakan serta mendesain sistem yang baru. Tidak ada cara standar dalam menyusun DFD karena persoalan yang berbeda dengan metode yang berbeda pula. Pada dasarnya, DFD memfokuskan pada aliran data dalam organisasi. DFD disusun dengan menggunakan 4 simbol utama, yaitu simbol diagram arus data, nama, sumber dan tujuan data, penjelasan, karyawan organisasi yang mengirim data ke dalam dan menerima data dari sistem diagram dengan kotak. Arus data yang masuk ke dalam dan keluar dari sebuah proses digambarkan dengan anak panah. Penyimpanan data digambarkan dengan 2 garis horizontal atau paralel. Simbol, nama, proses transformasi. Penjelasan, proses yang mengubah data dari input menjadi output digambarkan dengan lingkaran. 2. Bagan alir. Bagan alir merupakan teknik analitis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek informasi secara jelas, tepat, dan logis. Bagan alir menggunakan serangkaian simbol standar untuk menguraikan proses pengolahan transaksi yang digunakan oleh sebuah perusahaan, sekaligus menguraikan aliran data dalam sebuah sistem. Simbol-simbol yang digunakan untuk membuat bagan alir terdapat pada tabel di bawah. Setiap simbol memiliki arti yang berbeda agar dapat dengan mudah dikendali. Bentuk simbol menunjukkan dan menguraikan kegiatan yang dilaksanakan, menunjukkan input-output, pemrosesan, dan media penyimpanan. Simbol-simbol ini dapat dibuat menggunakan program komputer atau template, yaitu penggaris khusus untuk membuat simbol-simbol bagan alir. Secara garis besar, simbol dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok antara lain. 1. Input atau output, yaitu simbol yang menggambarkan alat atau media yang memberikan input kepada atau merekam output dan kegiatan pengolahan data. 2. Processing, yaitu simbol yang menunjukkan jenis alat yang digunakan untuk mengolah data atau dengan komputer atau manual. 3. Stroke, yaitu simbol yang menggambarkan alat yang digunakan untuk menyimpan data yang saat ini tidak dipakai oleh sistem. 4. Lain-lain, simbol yang menggunakan arus data dan barang. Simbol ini juga menggambarkan saat mulai dan berakhirnya bagan alir, serta penjelasan tambahan pada bagan alir tersebut. 3. Jenis-jenis bagan alir. 1. Bagan alir dokumen.
Bagan alir dokumen menggambarkan kealiran dokumen dan informasi antar pertanggungjawaban di dalam sebuah organisasi. Bagan alir bermanfaat untuk menganalisis kecukupan prosedur pengawasan dalam sebuah sistem, seperti internal check dan pemisahan fungsi. Bagan alir yang menjelaskan dan mengevaluasi pengawasan intern disebut internal control flowchart. 2. Bagan alir sistem menggambarkan hubungan antara input, pemrosesan, dan output sebuah sistem informasi akuntansi. Bagan alir sistem ini merupakan salah satu alat penting untuk menganalisis, mendesain, dan mengevaluasi sebuah sistem. Bagan alir ini secara universal dipakai dalam sistem kerja dan merupakan saran perkomunikasi yang efektif di antara para. 3. Bagan alir program. Bagan alir program menjelaskan urutan logika pemrosesan data oleh komputer dalam menjalankan sebuah program. Bagan alir ini menggunakan simbol-simbol yang secara khusus dirancang oleh bagan alir ini. 4. Pedoman pembuatan diagram alir. Bila seorang analisis dan programmer akan membuat flowchart, ada beberapa petunjuk untuk teknis yang wajib diperhatikan. 1. Flowchart digambarkan dari dalam atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. 2. Aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati dan di efisiensi ini harus dapat dimengerti oleh pembacanya. 3. Kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas. 4. Setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja, misalkan dalam hal menghitung pajak penjualan. 5. Setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. 6. Lingkup dan rang dari aktivitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati. Perancangan atau relasi yang memotong aktivitas yang sedang digambarkan tidak perlu digambarkan pada flowchart yang sama. Simbol konektor yang harus digunakan dan perancangan diletakkan pada halaman yang terpisah atau hilangkan seluruh bila perancangannya tidak berkaitan dengan sistem. 7. Gunakan simbol-simbol flowchart yang standar. 5. Unsur-unsur diagram alir. Unsur-unsur diagram alir memiliki dua unsur yang selalu muncul di dalam diagram alir, yaitu perancangan dan perulangan. 1. Percabangan secara sederhananya adalah pilihan alur yang diambil dari beberapa opsi yang ada, tergantung dari kondisi yang dicapai. Misalkan pada contoh lampu di atas. Tergantung dari kondisi yang dicapai. Misalkan pada contoh lampu di atas, percobaan tergantung dari kondisi apakah lampu terpasang atau tidak. 2. Perulangan digunakan untuk mengulang suatu proses. Perulangan dapat dilakukan terus-menerus selama program berjalan, sampai didapatkan kondisi untuk keluar dari perulangan tersebut. Contohnya perulangan untuk menampilkan angka 1 sampai 100. Kondisi ini berhenti adalah jika angka tersebut sudah mencapai 100. Sekian topik 5 yang dapat saya jelaskan. Tunggu penjelasan di topik selanjutnya. Sistem pengendalian internal SIA.